Saudara-saudara, ini di Batu Mulia, stasiun Batu Mulia. Stasiun ini listrik mulai menyala pukul 6. Jadi ini sudah di atas pukul 6. Anak-anak, beberapa anak sudah mulai datang sebelum pukul 6. Ketika listrik menyala, kita ada katekese untuk anak-anak dan juga untuk orang tua yang mau datang ya, dengan katekese sebelum misa untuk dengan menggunakan alat-alat yang ada, istilahnya layar tancap. Memang video-video yang diputar diambil dari YouTube, mereka bisa saja melihat sendiri di YouTube, tetapi kemungkinan mereka melihat di YouTube tipis kayaknya. Kemungkinan anak-anak itu HP-nya itu juga hanya untuk main game. Bagi di daerah Batu Mulia sinyal juga tidak bagus-bagus amat ya, sehingga mereka saya pastikan tidak akan membuka video-video rohani untuk dilihat di YouTube. Ini semua perumahan di sini kalau saudara lihat ada parabola semua. Ya, di sini televisi kalau tidak pakai parabola nggak bisa nyambung. Kalau hanya antena biasa nggak bisa nyaut apa-apa, harus pakai parabola. Kalau di kota besar begitu parabola sebuah kemewahan malahan, tetapi di sini parabola itu seperti kayak tempe goreng saja, karena televisi yang mereka miliki tidak akan bisa menangkap apa-apa kalau tidak ada parabola. Mungkin bagi para pendatang yang datang di Kalimantan begitu akan heran, "Aduh yuk, ada rumahnya jelek banget, listrik nggak ada, tetapi mempunyai parabola, mempunyai genset untuk melihat ya, walaupun rumahnya mungkin jelek ya." Lain kalau di Jawa, mungkin kalau ada orang Jawa mempunyai parabola itu akan dikatakan sebagai orang yang kaya ya. Karena di Jawa orang mau lihat televisi dengan memakai parabola, diabaikan dia akan mengambil film-film dari luar negeri atau berita-berita luar negeri. Nah di sini kan nggak bisa ya. Ini Prapaskah keempat, Prapaskah minggu keempat, itu minggu kegembiraan. Memang warna liturgi ungu atau merah muda untuk warna liturgi. Boleh pakai bunga dia gitu. Di sini jangan bunga, susah ya. Di sini hanya pakai bunga plastik. Ya. Ini wajah-wajah umat satu persatu udah mulai berdatangan ya, mulai jam 6. Lihat wajah mereka antusias. Ya, anak-anak paling dapat satu permen aja, yang datang dapat satu permen ya, untuk hiburan aja. Alhamdulillah. Prapaskah keempat ini bicara soal anak yang hilang. Ya, soal anak yang hilang, anak si sulung dan anak bungsu itu digambarkan oleh Yesus. Yesus bercerita dengan memakai sebuah cerita orang tua yang mempunyai dua anak laki-laki, sulung dan bungsu tadi. Yang bungsu meminta warisan. Cukup menarik memang. Ada banyak hal yang menarik dalam kisah ini. Sebuah kisah dalam Injil yang sangat indah yang kita dengar pada masa Prapaskah ini, dan kita dengar dalam Prapaskah keempat, anak yang hilang, sebagai
bacaan minggu ke berapakah? 4 minggu gembira-gembiraan. Gembira karena orang tuanya melihat anak yang bungsu itu pulang dalam keadaan selamat, yang dulu mati hidup lagi dan didapati dalam keadaan selamat. Itulah kegembiraan bagi orang tua. Sekali lagi, kegembiraan bagi orang tua adalah ketika didapati anaknya dalam keadaan hidup, anaknya dalam keadaan selamat. Apa artinya hidup dan selamat? Lagi kemudian bisa kita kembangkan. Hidup dan selamat itu artinya apa? Ya, bukan hanya hidup-hidupan saja, bukan selamat-selamatan saja. Hidup dan selamat dalam pengertian selamat dalam pengertian bahwa lihatlah bahwa kita semua itu dipanggil untuk hidup dalam pertobatan. Si bungsu dia datang dalam sebuah kesadaran bahwa ayahnya itu banyak makanan. Dalam diri ayahnya ada kehidupan. Bersama ayahnya tidak akan mati. Bersama ayahnya tidak akan kelaparan. Nah, sehingga dia pulang. Ya, sehingga pulang. Bersatu. Ya. Sekali lagi di kisah yang sangat indah. Sangat-sangat indah. Kita bisa saja melihat kisah anak hilang itu, anak yang durhaka itu dah biasa. Tapi setiap kali kita merenungkan, ada saja Tuhan mau bicara apa pada kita. Dimana Tuhan bicara bahwa si bungsu mau pulang, tidak takut pada keluarganya, tidak takut dihukum, tidak takut diusir, tidak takut dicaci maki, tidak takut digebukin. Asal dia mau mengakui kesalahannya, asal dia mau bertobat, mau memperbaiki diri, mau mengubah sikap, dia yakin bahwa bapaknya mau menerima dia. Tidak perlu harus menjadi anaknya, cukup menjadi hambanya saja, menjadi pegawainya saja, dia tidak akan mati kelaparan. Cukup menarik toh? Kelaparan itu membuat dia ingat akan Tuhan. Kelaparan ingat akan keluarganya. Kelaparan membuat dia tahu apa artinya bersatu dengan orang lain. Kelaparan mampu menggerakkan juga orang pulang ke rumah. Kalau sebelumnya atas banyak harta yang dia miliki membuat dia keluar dari rumah, sekarang kelaparan membuat dia pulang ke rumah. Ini luar biasa. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana kita bisa berdoa sementara kita perut kita lapar? Bagaimana kita bisa berdoa sementara perut kita lapar? Kita sering mendengar itu kan. Tetapi dalam cerita ini kita mendengar bahwa ternyata ketika perut lapar membuat si bungsu ini ingat akan Tuhan. Ketika lapar menimpa dirinya, dia justru ingat akan Tuhan. Cukup menarik, seandainya kita poin ini pun kita bahas lebih dalam bisa ya. Kelaparan membuat orang ingat akan Tuhan. Ya, tidak jarang ketika kita sudah masuk ICU, kiri kanan putih-putih, mata kanan melihat ke atas warna putih, tembok warna putih, obat warna putih, perawat datang dengan baju putih, baru ingat akan Tuhan bisa ya. Karena ketidakberdayaan membuat orang ingat akan Tuhan baru bisa. Ketika masih gagah, masih ganteng, masih cantik, dompetnya tebal, punya pengaruh,
punya kuasa, ya, pintar, sehat, mungkin ya lupa siapa itu Tuhan. Karena memang bisa saja karena bisa mengerjakan banyak hal dengan kekuatannya sendiri, tidak perlu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri, bisa saja. Tetapi ketika secara fisik itu lemah, lapar, baru ingat akan Tuhan, ya bisa juga. Cukup menarik adalah si bungsu ini masih punya kesempatan untuk pulang, masih hidup, masih untuk bertemu dengan bapaknya dan mengakui bahwa dia anak yang durhaka, anak yang salah, tidak layak disebut anak bapa. Dia telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapaknya. Anak bungsu ini mempunyai kesempatan untuk bertobat. Kesempatan bertobat ini luar biasa. Tetapi juga kita juga tidak bisa memungkiri keadaan si sulung yang hidup sehari-hari bersama bapaknya, makan minum bersama bapaknya, apa yang dia miliki juga milik bapaknya, apa yang bapaknya miliki dia juga memiliki juga. Memang dalam kisah tidak dikatakan apakah si sulung ini juga dapat warisan, atau yang dapat warisan hanya si bungsu, ya. Sehingga ketika si bungsu pulang, ini kan hak saya, warisan saya. Nah, jangan-jangan si sulung dan si bungsu juga sama-sama berpikir bahwa harta orang tua harta mereka, tapi harta anak bukan harta orang tua. Jadi cukup menarik ya. Ayo, siapa di antara kita yang berpikir bahwa harta orang tua adalah harta anak bukan harta orang tua? Yang setuju diem-diem saja ya, senyum-senyum saja. Inilah yang cukup menarik. Si sulung tidak mau berbagi cinta kepada si bungsu, cinta dari ayahnya untuk dia nggak boleh dibagikan kepada si bungsu, karena si bungsu telah mengambil harta dan menghabiskan, tidak layak. Si bungsu itu mestinya harus dimarahi, dicaci maki, diusir, lalu bahkan kalau perlu digebukin gitu ya. Siapa tahu cara pikir ini juga ada pada kita ya. Kalau ada orang salah ya harus dimarahi habis-habisan ya. Apalagi salahnya seperti yang dilakukan oleh anak bungsu, minta warisan ya, minta warisan sebelum orang tuanya wafat. Nah, ini bagi banyak orang bisa mengatakan bahwa ini anak durhaka, ini orang tuanya masih sehat sudah minta warisan. Nah, gitu ya. Inilah kisah anak yang hilang dalam Prapaskah keempat Minggu Gembira. Mudah-mudahan kisah ini juga senantiasa menjadi sebuah inspirasi bagaimana kita mempunyai hati seorang ayah, harus seorang ayah yang berbelas kasih, hati Yesus yang mau menerima kita kapan saja dan siapa saja dan bagaimanapun keadaannya, asal kita mau datang, berniat bertobat, memperbaiki diri, terus berkembang dalam iman, dan kita bersiap untuk bersatu, maka kasih Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Sebagaimana anak bungsu tadi, dia menerima cinta ayahnya jauh lebih besar daripada yang ia harapkan. Ini umat walaupun belum punya gereja, kita berdoa di depan rumah, lalu pakai rumah karyawan, lalu memakai tenda terpal begini. Lihat wajah-wajah yang penuh gembiraan.
ya, wajah-wajah gembira muncul dari umat Batu Mulia. Mereka gotong royong untuk memasang terpal dan juga menyusun kursi plastik, ya. Kita harus belajar sabar seperti Yayah yang menunggu anaknya untuk pulang. Gereja pun juga sabar menunggu anaknya, umatnya ke gereja. Walaupun gereja udah bagus, belum tentu umat juga mau datang. Gereja jelek, nggak punya gereja, tidak semua juga mau datang. Gereja dekat dengan rumah, belum tentu juga mau datang. Gereja sudah sebaik apapun, belum tentu umat juga mau datang semuanya. Tetapi tidak sedikit, apapun keadaan gerejanya, apapun keadaan gedungnya, apapun keadaan kepengurusannya, siapapun pasturnya, gereja juga penuh, juga banyak, ya. Kita tidak jarang menemukan sebuah paroki, komunitas, wilayah yang bentuk antusias dengan sebuah kalimat sederhana, kami tidak peduli gerejanya seperti apa, kami tidak peduli pastornya seperti apa dan siapa, namun kami ke gereja karena Tuhan, bukan karena gerejanya, bukan karena pastornya, bukan karena homilinya, bukan karena jelek baiknya pastor, tetapi kami ke gereja karena kami bertuhan, karena kami punya Tuhan. Kami mau berdoa di gereja, kami mau bertemu Tuhan di gereja dalam doa. Ini luar biasa toh.